Kisah pilu yang menimpa Eki dan Vina nampaknya benar-benar menyedot perhatian masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak, di usia yang masih belasan tahun, dua sejoli itu harus menghembuskan nafas terakhir dengan cara yang begitu keji. Parahnya, kini muncul pula spekulasi salah tangkap atas sosok Peggy Setiawan yang diduga menjadi dalang dari peristiwa keji itu. Namun menariknya, beragam fakta yang sebelumnya tertutupi kini mulai bermunculan di permukaan. Seperti sosok Linda yang akhirnya menjalani pemeriksaan hingga pengakuan-pengakuan mengejutkan dari Ibu RT tempat tinggal almarhum Eki. Ia kala ditemui di kediamannya, ia pun menceritakan kronologis kejadian menurut pandangan orang sekitar. Lantas, seperti apa kronologis kejadian menurut warga setempat? Serta bagaimanakah pula pengakuannya soal asmara Eki dan Vina pada 2016 silam? Dulunya pacar Ekinya jadi geng motor. Pinanya. Jadi yang pacar itu, yang Egi itu bekas pacarnya Pina. Cuman ngajak balikan lagi nggak mau. Jadi diludahin, sakit hatinya gitu. Cantik banget, anaknya tuh cantik. Kan ibu sering ke sini. Sering lewat. Cakep pisan sih Pinanya. Ya itu gara-garanya Eginya tuh seneng ke Pina. Pinanya ngeludahin mukanya. Jadi balas dendam terhadap Eki. Terus malam minggunya tuh minta uang ke ayahnya. Kata ayahnya nggak boleh, nanti aja. Ini geng motor udah ada di Man kejadiannya, kan di Man kejadiannya. Udah gitu kata Ekinya, ayah cengke Ekinya butuh sekarang, cengke nggak mau, cengke besok mau. Jadi ya terpaksa berangkat jam 10 ngambil uang ke ayahnya ke Pecilon. Kejadiannya pulang dari Pecilon tuh, ya itu kejadian udah ngumpul 11 orang. Ya namanya juga ngeri-ngeri, si Unyil, si apa-apa. Nah, udah gitu diberhentiin sama geng motor tuh. Senangnya ada apa? Ya sini dulu, senangnya banyak-banyak mulut gitu. Udah gitu dibawa ke kebun. Ke kebun dekat SMP 11 tapi seberang jalan. Kebunnya tuh yang rawan tuh. Ya itu kejadiannya di situ. Awal-awalnya udah gitu. Jadi pagi minggunya dibawa ke Rumah Sakit Gunung Jati. Oh sempat. Iya. Enggak, disetrum. Antara Pinanya disetrum, Eki mah diurus jenazahnya. Jadi kayak saya belum, kan rambutnya dilepas dulu. Ininya apa? Pakai apa? Soplen sama gigi ini nih. Behel. Udah dilepas semua. Disetrum cerita yang tadi ibu obrolin. Udah gitu udah dilepas semua. Ininya kelupaan meureun. Rambut sambungnya. Jadi ke ibunya minta dilepas. Ya susah ya. Ya ibu sih ya mungkin dendamnya. Dendam karena diludahin mungkin ya. Dendam diludahin mungkin karena dianya ditolak cintanya. Ya Bang Kubil sih berharap ya mudah-mudahan kejadian ini nggak terulang kembali. Ya apalagi kasus ini bisa berlama-lama gitu kan. Ya, kita nggak tahu nih kok bisa jadi berlama-lama seperti ini. Ya mudah-mudahan sekali lagi kita berharap pihak kepolisian bisa mengungkap kasus ini secara gamblang, secara detail, karena memang kan yang jadi media publik gitu, media masyarakat yang tidak bisa ditutup-tutupi. Sementara itu, tewasnya Vina dan Eki tidak hanya berhasil melahirkan tanda tanya,
tetapi juga menggores hati masyarakat Indonesia yang ikut merasakan kesedihan hati para keluarga. Hal itu pun dirasakan pula oleh warga setempat yang begitu mengenal almarhum Eki semasa hidupnya. Dan dalam kesempatan yang sama, Ibu RT setempat pun menceritakan seperti apa sosok Eki dalam menjalani hari-harinya. Lantas, seperti apa pengakuan sang Ibu RT? Serta benarkah pula ia sempat dihantui firasat buruk sebelum Eki menghembuskan nafas terakhirnya? Itu mau kejadian hari Sabtunya itu kayak lain. Ramah pisan orang tuh. Sering bawa motor ke sini. Sering. Makanya ibu. Lah kok lain? Biasanya nggak pernah nanya. Biasanya cuek aja. Itu ceritanya. Memang orangnya agak nakal. Akibat kurang kasih sayang orang tua. Tapi ibunya baik. Ke Eneng aja anak ibunya sering nginep di sana, sering ngejajanin. Ke Tupaila sering ngejajanin. Kedua anak gadis tuh, antara anak gadis ibu sama itu tuh sering ngejajanin. Baik. Terus barang kejadian tuh sampai nangis. Bapak ayahnya tuh nangis karena merasa nyesal akibat kurang perhatian mungkin ya dari sang ayah mungkin. Terus ya itu juga pesantren di Majalengka ya begitulah. Pesantren di Majalengka. Pertama ya saya turut empati ya, artinya atas kasus yang menimpa Vina. Itu semua nggak ada di bayangan para orang tua lah. Itu jauh dari bayangan orang tua. Artinya kok ada kisah yang tragis, sadis seperti itu gitu loh, yang saya nggak bisa ngomong banyak karena kita juga semua shock gitu. Saya sempat nonton beritanya aja, saya lewatin kok. Kadang saya nggak sanggup gitu karena aduh kok bisa sampai kayak begitu banget gitu. Kita mau ngomong apa tapi ya ini kehidupan gitu. Itu sesuatu yang sudah terjadi gitu, yang mungkin kita bisa ambil dan petik jadi sebuah pelajaran aja gitu. Saya sih nggak sanggup kalau saya terusin ceritanya. Di sisi lain, pihak kepolisian kini tengah bekerja keras untuk membongkar kasus ini hingga sampai ke akar-akarnya. Beragam cara pun telah diambil oleh mereka, mulai dari memeriksa keluarga dekat dari tersangka Peggy Setiawan hingga menyelenggarakan rekonstruksi kasus pada tanggal 29 Mei 2024 kemarin. Seperti diketahui, kini polisi sudah berhasil menahan 9 orang yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Namun anehnya, hal ini agak berseberangan dengan pengakuan warga setempat. Lantas, benarkah warga sekitar sempat berasumsi bahwa ada salah satu pelaku yang melarikan diri ke negeri jiran? Pak Rudinya ya ini manggil itu yang pelakunya, cuman yang ke luar negeri ada katanya. Itu di Paburin katanya, ke Malaysia atau kemana. Terus sampai kontak ke Mabes Polri DKI Jakarta. Ada si Unyil namanya. Karena di Jakarta ada yang meninggal satu. Unyil nggak tahu siapa namanya. Unyil kayak sih. Iya, meninggal satu, tinggal 10 orang. Nah, jadi memang PS ini merupakan otak pelaku. Jadi ketika mereka kumpul-kumpul sesama geng motor, karena mereka dibilang monreker, mereka manakala ada kelompok ekspresi yang lewat di jalan itu, mereka sering lempar dengan batu. Itu yang terjadi. Nah, pas ada kejadian, PS mengajak salah satu tersangka lain untuk mengejar korban ini, yang dia sampaikan bahwa saya ada masalah dengan itu. Kejar. Ya, jadi kita tunggulah sama-sama ya teman-teman ya. Pokoknya masyarakat Indonesia ini tetap kawal kasus ini sampai selesai. Mengikuti kasus Vina Cirebon ini betul sebuah peristiwa hukum di negara ini yang betul-betul menguji kredibilitas, menguji kemampuan kepolisian untuk mengungkap kasus ini seterang-terangnya agar masyarakat tidak menimbulkan banyak tanda tanya. Karena apa?
Kasus ini sudah terjadi tahun 2016. 8 tahun kemudian karena sebuah film yang bercerita tentang kasus Vina ini, masyarakat dibukakan lagi. Netizen kembali membuka, menginvestigasi. Setiap orang punya data, mencari data tentang kasus Vina ini.